Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang siapa sih wartawan itu dan wartawan serta kode etik jurnalistiknya ya. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik. Tapi ini kita akan merefresh kembali. Oke, yang pertama, siapa sih wartawan itu? Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan secara teratur, menuliskan berita dan tulisan dikirimkan atau dimuat di media massa. Wartawan juga orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita, kemudian juga ikut menyajikan kepada halayak luas. Wartawan merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Wartawan dapat menciptakan membentuk opini masyarakat sehingga mampu menggerakkan kekuatan yang sangat besar. Kepribadian wartawan itu seperti apa? Kreatif, berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu yang besar, objektif, kemudian kemampuan mendengar yang baik. Nah, bukan pembicara yang baik ya, tetapi mendengar yang baik, bersikap netral, disiplin, jujur. Kemudian syaratnya apa saja menjadi seorang wartawan? Tentu kalau di negara kita adalah negara Indonesia harus memiliki KTP Indonesia ya, kartu tanda penduduk begitu ya. Memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi, dan kewajiban pers. Kemudian berjiwa Pancasila dan tidak berkhianat terhadap perjuangan nasional. Itu salah satunya. Dan sanggup, yang paling penting adalah mentaati kode etik jurnalistik. Aspek tuntutan dari wartawan: berupaya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Komitmen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Bersedia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Kemudian sanggup melakukan pengawasan, kritik, serta lain sebagainya. Konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian peran dan tanggung jawab wartawan itu apa? Nah, ini salah satunya sebagai investigator. Wartawan harus terus mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan. Kejahatannya siapa? Siapa saja. Kemudian keterampilan dan pengetahuan keterampilan dan pengetahuan wartawan. Nah, ini ada writing, project management, blogging, kemudian video production, kemudian ada staff juga organization atau administrasi, kemudian story combining atau mampu meringkas naskah berita dan lain sebagainya. Rambu-rambu yang harus ditaati wartawan: standar atau konvensi jurnalistik yang bersifat universal, panduan dan rujukan pada KEJ, undang-undang pers, kemudian undang-undang penyiarannya juga, delik pers, dan kitab-kitab ini harus tahu wartawan. Kemudian norma masyarakat dan hati nurani jangan sampai hilang. Kemudian kendala utama wartawan apa? Yang pertama, menulis di bawah tekanan waktu, kemasabodohan dan kecerobohan. Hati-hati ya. Malas dan mengikuti petunjuk, ikut-ikutan atau meniru apa sih yang terlihat, pemilihan kata yang kurang tepat dalam menulis. Wartawan dan kode etik jurnalistik. Setiap wartawan harus patuh dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Pelanggaran wartawan pada KEJ akan ditindak sesuai dengan perusahaan. Keberadaan KEJ sejatinya adalah untuk melindungi wartawan secara profesional sebenarnya. Kemudian tujuan kode jurnalistik untuk wartawan. Wartawan Indonesia bersikap independen. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional, kemudian selalu menguji informasinya. Jadi tidak langsung ditelan mentah-mentah begitu ya, tapi harus menguji informasi tersebut. Tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, ini adalah apa saja tujuan dari kode jurnalistik untuk wartawan. Masih sama, dan wartawan dan KEJ ini untuk menjaga praktek pers yang bebas dan bertanggung jawab. Ini salah satunya. Ini contohnya, wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Seorang jurnalis dapat menjadi informasi selengkap-lengkapnya.
dengan cara yang santun dan menghormati setiap narasumbernya. Yang dimaksud cara santun seperti apa? Nah, ini seperti apa? Nah, paling tidak kita harus permisi ketika ketika narasumber tidak ingin dicantumkan namanya, maka jangan mencantumkan. Itu adalah cara yang sopan. Kemudian di zaman digital saat ini banyak sekali portal media yang abal-abal. Mereka memiliki alamat website namun tidak pernah mencantumkan alamat lengkap kantor berita dan penanggung jawabnya. Praktik seperti ini melanggar undang-undang pasal berapa dan berapa denda maksimum yang harus dibayar. Nah, ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Pasal 12, dendanya 100 juta rupiah. Sebuah perusahaan pers menayangkan iklan rokok, ini boleh apa enggak? Nah, ini tentu ada pelanggarannya ya, sekitar 500 juta. Wartawan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan sebuah kasus. Terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik pasal berapa? Nah, ini pasal 4, wartawan tidak menerima imbalan dan lain sebagainya. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Nah, sumber imajiner. Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif. Identitas dan foto korban asusila anak dimuat jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Ini nggak boleh. Tidak paham makna off the record. Nah, narasumbernya bilang off the record ya, tapi masih tetap ditayangkan. Nah, ini tidak boleh. Tidak memperhatikan kredibilitas narasumber, melanggar hak properti pribadi, menyiarkan gambar ilustrasi sembarangan. Jadi harusnya gambar tentang apa, ini menggambarkan tentang apa. Tidak menggunakan akal sehat, sumber beritanya juga tidak jelas. Kemudian tidak melayani hak jawab secara benar, membocorkan identitas narasumber. Ini sangat tidak boleh ya teman-teman, ketika kita menjadi seorang wartawan. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini cukup demikian. Semoga kita bertemu lagi di materi berikutnya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.